Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perbankan dasar kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis dan kantor bank. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan jenis-jenis bank, yang kedua, menjelaskan jenis-jenis kantor bank, dan yang terakhir menjelaskan syarat pembukaan kantor bank. Nah, pada pertemuan kali ini saya hanya akan menjelaskan jenis-jenis bank dan jenis kantor bank. Untuk syarat pembukaan kantor bank itu hanya berisi poin-poin saja, sehingga kalian nanti bisa membacanya sendiri. Langsung saja, untuk yang pertama, jenis bank dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan kepemilikannya. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, berdasarkan cara menentukan harga. Dan yang terakhir, berdasarkan status. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan menjadi 4, yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank asing, dan bank milik campuran. Sedangkan berdasarkan fungsinya, bank dibedakan menjadi 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan jenis bank berdasarkan cara menentukan harga dibedakan menjadi 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dan yang terakhir, berdasarkan status dibedakan menjadi 2 juga, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Kita bahas satu persatu dari masing-masing sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan kepemilikannya, tadi ada 4, yaitu bank pemerintah. Bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia 46 atau BNI, Bank Tabungan Negara atau BTN. Selain itu, juga ada bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Contohnya BPD DKI, BPD Jateng, dan lain sebagainya. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya, Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Sentral Asia, Bank Lipo, Bank Niaga, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bank asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ada ABN AMRO, Citibank, Hong Kong Bank, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada bank milik campuran. Bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya adalah Bank Inter-Pacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, Bank Sakura Swadharma, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis bank dilihat dari sudut pandang berdasarkan fungsinya. Tadi dibedakan menjadi 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral sendiri, bank sentral memiliki tugas agar menstabilkan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara. Adapun tugasnya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia ini berwenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, serta mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia di sini menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan di Bank Indonesia tersebut. Selain memiliki tugas, Bank Sentral atau Bank Indonesia ini juga memiliki peran, antara lain yang pertama sebagai bank sirkulasi, di mana Bank Sentral adalah pemegang hak tunggal dalam pengedaran uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, Bankers Bank. Maksudnya adalah Bank Sentral adalah bankir dari bank-bank yang ada di bawahnya. Di sini Bank Sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lainnya. Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas dan kredit likuiditas gadai ulang. Selanjutnya ada lender of the last resort. Maksudnya adalah Bank Sentral memberikan pinjaman pada tingkat terakhir. Artinya, Bank Sentral dapat memberikan pinjaman kepada pihak bank dalam bentuk fasilitas kredit likuiditas darurat. Yang keempat, pelaksanaan kebijakan moneter. Sebagai pelaksana kebijakan moneter, Bank Sentral mengeluarkan kebijakan beberapa instrumen moneter, antara lain seperti cash ratio, open market atau operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, pengawasan kredit selektif, dan tingkat nilai tukar mata uang asing. Dan yang terakhir adalah penjaga posisi likuiditas negara. Di sini Bank Sentral atau Bank Indonesia berperan sebagai penjaga posisi likuiditas negara, di mana termasuk di dalamnya masalah pengaturan dan penatausahaan neraca pembayaran di Indonesia. Selanjutnya ada bank umum, yang kedua ada bank umum. Nah, kegiatan utama dari bank umum ini sendiri ada 3. Yang pertama ada funding. Funding itu adalah menghimpun dana. Kemudian yang kedua ada lending. Lending ini adalah menyalurkan dana atau biasa disebut memberikan kredit. Biasanya dana disalurkan dengan kredit. Kemudian yang ketiga memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis dari bank itu sendiri. Nah, bank umum itu dilarang melakukan kegiatan antara lain melakukan penyetoran modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian yang kedua, melakukan usaha perasuransian. Yang ketiga, melakukan usaha lain di luar kegiatan perbankan. Ini juga diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang terakhir ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, kegiatan dari BPR ini sendiri antara lain hampir sama seperti bank umum, tapi servis atau jasa yang diberikan lebih sedikit atau bahkan ada yang tidak ada. Adapun kegiatan dari BPR antara lain yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan. Yang kedua, memberikan kredit kepada masyarakat. Dan yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.
Untuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR antara lain adalah yang pertama, menerima simpanan dalam bentuk giro dan turut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan atau mengikuti clearing atau transaksi utang piutang antar bank. Yang terakhir atau yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Itu berdasarkan fungsinya. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Ada dua. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang operasinya menerapkan metode bunga. Kenapa? Karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Nah, bank konvensional ini umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat. Contohnya antara lain ada bank umum dan bank BPR. Sedangkan yang kedua ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Nah, di bank syariah sendiri terdapat falsafah dasar dalam operasinya. Antara lain, efisien. Efisien mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin. Yang kedua, keadilan. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Dan yang ketiga, kebersamaan. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kemudian, bank syariah juga memiliki prinsip-prinsip. Antara lain, yang pertama adalah mudorobah. Artinya adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, musyarakah. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, murababah. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat ada ijarah. Maksudnya adalah pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Yang terakhir, ijarah wa iktina. Maksudnya adalah pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya. Selanjutnya, yang keempat berdasarkan status. Ada dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya, transfer ke luar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti inkaso ke luar negeri, traveler check, pembukaan dan pembayaran letter of credit, serta transaksi-transaksi lainnya. Nah, biasanya persyaratan untuk menjadi bank devisa ini juga ditentukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang kedua ada bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Nah, itu tadi penjelasan tentang jenis bank berdasarkan sudut pandang masing-masing. Selanjutnya adalah jenis kantor bank. Jenis-jenis kantor bank dibedakan menjadi 4, yaitu kantor pusat. Kantor pusat merupakan kantor di mana seluruh kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan terdapat di dalamnya.
kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, akan tetapi mengendalikan jalannya kebijakan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kantor pusat tidak memiliki atau tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum. Sedangkan yang kedua, kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank yang paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh, dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Nah, yang ketiga ini, kantor cabang pembantu sendiri adalah kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja, jadi tidak selengkap kantor cabang penuh. Perubahan status dari kantor cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai kantor cabang penuh dari kantor pusat. Nah, yang terakhir ada kantor kas. Kantor kas merupakan kantor yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Nah, kantor kas ini hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah kantor cabang pembantu dan atau di bawah kantor cabang penuh. Bahkan sekarang ini banyak kantor kas yang melakukan pelayanan dengan mobil atau sering disebut kas keliling. Nah, contohnya misalnya saya memberi contoh adalah Bank Jateng. Nah, kantor pusatnya Bank Jateng itu ada di Semarang misal. Kemudian kantor cabang penuh, kantor-kantor cabang penuh Bank Jateng itu ada di masing-masing kota atau kabupaten. Nah, kemudian contoh kantor cabang pembantu itu bank-bank Jateng yang didirikan di masing-masing kecamatan. Sedangkan kantor kas itu biasanya mobil-mobil keliling yang tulisannya ada Bank Jateng. Nah, dia nanti standby atau di suatu tempat, misalnya di terminal, di pasar dan lain sebagainya. Itu gambaran atau contoh dari jenis kantor bank. Nah, untuk pertemuan kali ini tugasnya adalah mengidentifikasi atau mengklasifikasi ke dalam jenis-jenis tertentu berdasarkan fungsinya, kepemilikannya, statusnya, dan cara menentukan harganya. Dari informasi tersebut, kerjakan tugas di bawah ini. Nah, tugas ini, misal saya beri contoh. Yang pertama ada Bank Mandiri. Nah, berdasarkan fungsinya, Bank Mandiri termasuk jenis bank umum berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kepemilikannya, Bank Mandiri termasuk bank swasta nasional. Dan berdasarkan statusnya, Bank Mandiri adalah bank devisa. Dan yang terakhir, berdasarkan cara menentukan harga, Bank Mandiri adalah bank konvensional. Untuk Bank Jateng, BCA, Citibank, Interpacific Bank, dan BRI, silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian dan kumpulkan di Google Classroom yang kita buat. Nah, itu tadi penjelasan tentang jenis dan kantor bank. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.